Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama kakak Kak Utami Wahyunajias. Teman-teman bisa memanggil Kak Tami. Nah, di sini kakak akan membawakan sebuah cerita. Kira-kira teman-teman pada tahu nggak ya, kakak akan membawakan sebuah cerita apa? Yap, betul sekali. Kakak akan membawakan sebuah cerita dongeng yang berjudul Singa dan Tikus. Nah, ada yang udah pernah mendengarkan dongeng tentang singa dan tikus belum? Nah, nggak apa-apa jika ada yang belum. Nah, kalian di sini bisa mendengarkan cerita yang dibawakan oleh kakak ya. Simak baik-baik. Di sebuah hutan yang sangat lebat, hiduplah seekor singa, si raja hutan yang gagah perkasa. Badannya besar, tubuhnya berotot, giginya tajam, rambutnya yang lebat, dan cakarnya yang sangat tajam. Seluruh binatang yang ada di hutan tunduk dan patuh terhadap singa, sehingga singa merasa bahwa dirinya itu yang paling hebat. Sehari-hari, binatang yang menyeramkan ini menghabiskan waktunya untuk berburu makanan dan menghabiskan waktunya untuk tidur atau beristirahat di bawah pohon. Saat ia sedang tidur, tidak ada binatang yang berani mengganggunya. Jika ada yang berani mengganggunya, singa akan marah atau kesal sekali pada hewan yang mengganggunya. Pada sore hari, ada seekor tikus yang sangat kecil. Dia terburu-buru. Kira-kira kenapa ya teman-teman? Nah, ia terburu-buru karena waktunya ini kan sudah sore. Jadi dia takut kalau nanti kedua orang tuanya akan mencarinya. Jadi dia terburu-buru untuk segera pulang. Dia berlari sangat kencang, bergegas untuk segera sampai ke rumahnya. Dan tak sengaja tikus melewati muka singa, membuat singa menjadi bangun, dan singa merasa kesal sekali karena sudah ada yang mengganggunya saat dia sedang tidur. Berani-beraninya kau mengganggu tidurku. Tikus memberanikan diri untuk menjawab pertanyaan dari si singa. Dia menjawabnya dengan terbata-bata karena saking takutnya. Maafkan aku, Tuan. Aku tak sengaja mengganggu. Maaf, katamu. Kau pikir aku bisa memaafkanmu begitu saja? Aku ini raja hutan. Tak ada yang boleh menggangguku, apalagi binatang kecil sepertimu. Teman-teman, kalian tahu nggak? Si tikus menangis karena saking takutnya dengan singa. Kira-kira apa ya yang akan dilakukan singa terhadap tikus? Tuan, maafkan aku. Aku berjanji, jika engkau melepaskanmu, aku tidak akan mengganggu tidurmu lagi. Tolong lepaskan aku, Tuan. Tidak, aku tidak akan melepaskanmu begitu saja. Aku akan menjadikanmu santapan malamku. Si tikus kecil berusaha untuk meyakinkan sang raja untuk melepaskan tikus. Tetapi sang raja tidak akan melepaskan tikus begitu saja. Aku mohon, Tuan, lepaskan aku. Jika engkau melepaskanmu, aku juga akan berjanji. Jika engkau suatu saat nanti bila membutuhkan bantuan, aku akan membantumu. Lagi pula, jika engkau memakan dagingku, kau tidak akan kenyang karena tubuhku kecil. Lucu sekali kamu, tikus kecil. Menolongku? Yang benar saja. Kamu itu tikus kecil, nggak akan bisa menolongku. Baiklah, aku akan melepaskanmu. Benar katamu, kalau aku nggak akan kenyang bila menyantapmu. Sudah, sana pergi dari sini. Dan ingat, jangan sekali-sekali berkeliaran di sekitar sini lagi dan mengganggu tidurku. Akhirnya, sang raja hutan membebaskan si tikus. Dan tikus pun langsung bergegas pergi dari sang raja. Karena tikus terlalu takut pada sang raja sehingga dia segera meninggalkan sang raja. Yeay, terima kasih Tuan. Engkau telah membebaskanku. Yippee!
Hari demi hari pun berganti, sang raja hutan sedang berjalan-jalan di tengah hutan. Ia tidak mengetahui teman-teman bahwa di tengah hutan telah dipasangi jebakan jala oleh para pemburu. Tiba-tiba seluruh hutan dikejutkan oleh suara keras minta tolong. Tolong! Tolong! Tapi seluruh hutan tidak tahu bahwa itu suara dari singa. Tiba-tiba suara itu terdengar oleh tikus. Seperti ada yang minta tolong. Sepertinya itu suara tuan singa. Oh, aku akan segera menolongnya. Kemudian si tikus kecil bergegas lari menuju sumber suara. Ternyata dugaan tikus kecil benar loh teman-teman, bahwa singa terjebak oleh jebakan yang dipasang oleh para pemburu. Tunggu sebentar ya singa, aku akan menolongmu. Ucap tikus dari kejauhan. Lalu tikus langsung menghampiri singa yang ada di atas. Tolong! Tikus? Iya, Tuan. Sedang apa kau di sini? Aku di sini akan menolongmu. Ingin menolongku? Bagaimana caranya? Aku akan naik ke tali itu dan menggigit talinya sampai putus. Tikus kecil, lihatlah aku. Gigiku tajam dan besar. Tadi aku sudah berusaha untuk melepaskan diri dari sini dan mencoba menggigitnya, tapi tidak berhasil. Kamu, dia yang hanya kecil, emang bisa untuk menyelamatkanku. Gigimu kan cuma mungil. Tikus kecil tidak menghiraukan ucapan singa. Dia bertekad untuk membantu singa dan dia langsung naik ke atas jala untuk menggigit talinya. Sedikit demi sedikit tikus berhasil menggigit jala itu. Kau tak takut kepadaku? Tentu saja aku tidak takut kepadamu. Kamu dulu kan pernah membebaskanku. Sekarang aku akan membalas kebaikanmu itu. Mendengar ucapan tikus, sang singa merasa terharu loh teman-teman. Ia tak menyangka bahwa ada binatang lain yang menganggap dirinya itu baik. Padahal waktu itu singa membebaskan tikus karena hanya itu tubuhnya tikus yang sangat kecil. Tak lama kemudian, tikus berhasil membebaskan sang raja hutan dari jebakan itu. Sehingga singa pun bebas dan singa mengucapkan terima kasih kepada tikus. Terima kasih banyak ya tikus kecil. Aku salut padamu. Walaupun badanmu kecil, tapi kau bisa menyelamatkanku. Terima kasih banyak ya. Iya, sama-sama Tuan. Aku kan juga pernah berjanji kalau aku akan membalas kebaikanmu. Setelah kejadian itu, singa dan tikus berteman baik. Sang raja menjadi binatang yang sangat baik dan tidak jahat lagi. Ia jadi binatang yang ramah sekali kepada binatang-binatang lain yang ada di hutan. Nah, itu tadi ya teman-teman, cerita dongeng tentang singa dan tikus. Semoga teman-teman semuanya bisa menikmatinya dan bisa mengambil pesan yang ada di dalam dongeng tersebut. Cukup sekian dongeng kali ini. Semoga dapat bermanfaat juga buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.